Hai teman-teman, siap buat berpetualang? Hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang seru banget. Kita akan jalan-jalan menembus waktu. Tujuannya buat cari tahu jawaban dari satu pertanyaan misterius. Gimana ya rasanya jadi anak-anak di zaman dulu? Coba deh bayangin, kamu lagi asik-asiknya main game, atau lagi seru baca komik, terus tiba-tiba kepikiran, anak-anak zaman dulu mainnya apa ya? Apa hidup mereka seru juga kayak kita sekarang? Nah, rasa penasaran itulah yang mau kita jawab bareng-bareng. Eits, tapi kita nggak sendirian loh di petualangan ini. Kenalan dulu yuk sama teman baru kita, Adi dan Zahra. Mereka ini sama penasarannya kayak kita. Dan lihat deh, mereka udah siap di depan mesin waktu. Gimana, kalian udah siap berangkat? Yuk, kita mulai petualangan seru ini. Tujuan pertama kita, kita mundur jauh banget ke masa lalu. Wow, lihat, kita udah sampai di zaman Romawi kuno. Rame banget ya di sini, orang-orang pakai baju aneh namanya toga, terus bangunannya juga gede-gede banget. Tapi gimana ya nasib anak-anak di zaman ini? Jadi di Romawi kuno itu ada yang namanya pater familias. Gampangnya gini, ayah itu kayak bos super di rumah. Dia punya kuasa penuh atas semua anggota keluarga. Apa kata ayah? Ya itu aturannya. Nggak ada yang boleh membantah. Kekuasaannya itu benar-benar besar loh. Saking besarnya, ayah bahkan bisa mutusin apakah bayi yang baru lahir boleh dirawat dan jadi bagian keluarga atau enggak. Wah, beda banget ya sama keluarga kita sekarang. Tapi di zaman itu ada juga loh orang hebat yang peduli banget sama anak-anak. Namanya Quintilian, seorang guru yang super pinter. Dia ini mikirin banget soal sekolah dan gimana cara terbaik buat ngajar. Mungkin dia itu kayak pahlawan pendidikan di zamannya. Nah, si guru Quintilian ini punya 3 pertanyaan besar yang penting banget. Pertama, pelajaran apa sih yang paling penting? Kedua, anak-anak itu sebenarnya dari lahir baik atau enggak sih? Dan yang ketiga, siapa aja yang harusnya boleh pergi ke sekolah? Pertanyaan yang berat ya. Terus apa jawabannya? Siap-siap kaget ya. Menurut dia, sekolah itu ya buat anak laki-laki aja, dan yang ngajar juga harus guru laki-laki. Anak perempuan nggak disebutin sama sekali. Wah, untung banget ya kita hidup di zaman sekarang, di mana semua anak, laki-laki dan perempuan, bisa sekolah. Oke, siap-siap lagi. Mesin waktunya loncat ke tujuan berikutnya. Kita sekarang ada di abad pertengahan, atau yang sering disebut juga zaman kegelapan. Kira-kira nasib anak-anak di sini gimana ya? Apa lebih baik dari zaman Romawi? Nah, ini nih yang paling bikin kaget. Para ahli sejarah percaya kalau di zaman ini konsep masa kanak-kanak itu belum ada. Jadi, nggak ada tuh waktu khusus buat main dan belajar. Anak-anak langsung dianggap kayak orang dewasa versi mini. Loh, kok bisa tahu? Kan nggak ada video atau foto. Ternyata, para sejarawan itu kayak detektif. Mereka nemuin petunjuknya di lukisan-lukisan tua. Penasaran? Yuk, kita coba jadi detektif lukisan bareng-bareng. Oke, kita lihat lukisan yang ini. Coba deh perhatiin anak-anaknya. Bajunya mirip banget sama baju orang dewasa kan? Cuma lebih kecil aja. Terus rambutnya ditata ribet, pakai perhiasan, bahkan ada yang bawa pedang kecil. Kelihatan kayak orang dewasa mini, bukan anak-anak yang lagi main-main ya. Kita cek petunjuk lainnya yuk. Lihat lukisan anak laki-laki ini. Dia masih kecil banget. Tapi lihat deh di sekelilingnya. Ada anjing pemburu, senapan, perlengkapan orang dewasa lainnya. Dia seolah-olah digambarin sebagai pemburu kecil, bukan anak-anak. Ini bukti kuat banget kalau zaman dulu anak-anak diharapkan cepat-cepat jadi dewasa. Perjalanan kita belum selesai teman-teman. Ternyata bukan cuma soal baju atau aturan. Ada satu hal lagi yang penting banget, yaitu cara orang-orang berpikir. Yuk, kita lihat sebuah pertanyaan besar yang ngubah cara dunia memandang anak-anak. Pertanyaannya sederhana banget, tapi penting. Anak-anak itu terlahir baik atau terlahir nakal? Kalian mungkin gak nyangka, tapi jawaban orang-orang zaman dulu buat pertanyaan ini benar-benar nentuin cara mereka ngebesarin anak-anak loh. Nah, ternyata ada 2 ide besar soal ini. Ide pertama bilang, setiap anak lahir itu udah punya bibit nakal. Jadi, mereka harus dididik dengan super disiplin biar jadi baik. Tapi ada juga ide kedua, misalnya konsep fitrah, yang percaya kalau setiap anak lahir itu suci dan punya percikan kebaikan di dalam dirinya. Tugas orang dewasa ya tinggal ngebantu percikan itu biar makin terang. Beda banget kan cara pandangnya? Oke, para petualang, pegangan erat-erat, kita atur mesin waktu buat kembali ke zaman kita sekarang. Hush! Nah, setelah lihat semua tadi, kayaknya kita bakal ngelihat masa kecil kita dengan cara yang beda deh.
Jadi, apa aja yang udah kita temuin? Pertama, di zaman Romawi, ayah itu bos super. Terus di abad pertengahan, anak-anak itu dianggap dewasa mini. Dan akhirnya di zaman kita sekarang, masa kecil dianggap sebagai waktu yang super spesial buat bermain dan belajar. Keren kan? Artinya apa? Artinya, semua hal seru yang kita lakuin sekarang, main sama teman, baca buku, penasaran sama banyak hal, itu semua bukan hal yang biasa-biasa aja loh. Itu adalah hadiah yang sangat istimewa yang nggak dimiliki anak-anak di zaman dulu. Nah, setelah petualangan kita selesai, coba deh kamu pikirin sebentar. Dari semua hal yang kamu punya di masa kecilmu sekarang, apa sih yang paling kamu syukuri? Mungkin karena bisa main sepuasnya, atau karena punya banyak teman. Apapun itu, kita harus hargai ya, karena masa kecil kita ini benar-benar berharga.